Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan dari PKK 04 yang akan menjelaskan tentang materi-materi berikut. Yang pertama itu ada unsur-unsur dan dinamika identitas nasional. Kita dapat mengamati tantangan yang ada, tantangan identitas nasional di kehidupan sehari-hari seperti yang pertama, lunturnya nilai-nilai leluhur. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila yang tidak menjadi acuan untuk kehidupan sehari-hari. 3, rasa nasionalisme dan patriotisme yang memudar. 4, lebih bangga menggunakan bendera negara lain daripada bendera sendiri. 3, menyukai lagu-lagu yang ada di luar negeri daripada lagu di dalam negeri atau di daerahnya sendiri. Pada hakikatnya, semua unsur identitas nasional baik yang langsung maupun tidak langsung perlu diterapkan, dipahami, diamalkan, dan diperlakukan sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya ada yang kedua itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah upaya untuk menyatukan seluruh unsur suatu bangsa seperti pemerintahan, rakyat, dan wilayah. Integrasi nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, integrasi politik, integrasi ekonomi, dan integrasi sosial budaya. Pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional penting karena faktor pemerintah yang berkuasaan merupakan hal yang penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintahan yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat untuk menjadi satu. Jadi kesimpulannya adalah integrasi nasional diperlukan untuk mencapai kesetiaan baru terhadap identitas-identitas baru yang diciptakan persatuan untuk mencegah disintegrasi bangsa. Nah, selanjutnya materi ketiga itu dinamika dan tantangan integrasi nasional. Yang pertama itu apa sih pentingnya integrasi nasional? Integrasi nasional itu penting karena persatuan mencerminkan dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Dari persatuan Indonesia kita harus menjadi satu dan jangan sampai terpecah belah. Tantangan yang dihadapi dalam integrasi nasional itu seperti perbedaan bahasa, daerah, agama, dan kebiasaan. Untuk itu, kita harus saling menghargai, seperti menghargai pendapat, menghormati orang lain, dan menghargai agama yang dianut oleh orang lain. Apa sajakah modal yang dimiliki negara Indonesia untuk menyatukan seluruh rakyatnya? Nah, modalnya adalah Pancasila. Karena Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung di dalamnya yang menjadi dasar negara Indonesia. Selanjutnya ada konstitusi negara. Konstitusi negara merupakan suatu kerangka negara yang diorganisasikan melalui dengan hukum yang menetapkan lembaga-lembaga yang tetap mengakui fungsi dan hak-haknya. Pentingnya konstitusi adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan lebih terlindungi. Hal yang diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 tentang konstitusi negara. Yang pertama, organisasi negara, hak asasi manusia, prosedur pengubah Undang-Undang Dasar. Adapun tantangan yang dihadapi dalam konstitusi negara, yang pertama itu ada disintegrasi nasional, yaitu keinginan untuk memisahkan diri
dari negaranya, adanya kebijakan yang selalu berubah-ubah pada tiap periode pemerintah yang menyebabkan kebijakan yang tumpang tindih, dan yang terakhir adanya rasa tidak percaya diri masyarakat terhadap pemerintah. Sekian dari apa yang saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.